Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidora Utami, NIM 18053141. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini sangat penting bagi kita yang menjajakan produk. Kenapa strategi pemasaran ini sangat penting? Karena strategi pemasaran produk yang baik dapat membantu kita mempromosikan produk dengan tempat di pasaran. Pemasaran produk itu sendiri adalah salah satu hal penting yang ikut menentukan performa perusahaan. Sedangkan strategi pemasaran itu sendiri adalah sedangkan strategi pemasaran produk itu sendiri adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk kita secara luas ke masyarakat. Untuk pemasarannya kan kita menggunakan media sosial. Kita semua pasti setuju, media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Contohnya berpromosi menggunakan Instagram dan Facebook. Dengan media sosial ini, perusahaan dapat menjalin interaksi dengan luas di berbagai kalangan. Seperti yang kita lihat dalam iklan ini, saya membuat FB dan IG, teman-teman bisa menceknya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama ada rencana pemasaran, yaitu satu, target konsumen. Targetnya itu tentu masyarakat seperti anak-anak sekolah, mahasiswa, dan masyarakat lainnya kan. Kalau wilayah pemasarannya itu tempat strategi menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan, karena dengan tempat penjualan yang strategis berarti produk kita memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Nah, di sini saya memasarkannya di daerah kampung saya dan di daerah kecamatannya. Jadi kalau ini sudah berkembang, baru kita pasarkan di Padang dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada situasi persaingan. Dari beberapa survei yang saya lihat, persaingan untuk usaha sosis goreng ini tidaklah terlalu banyak, hanya di beberapa kampung saja. Namun kualitas produknya berbeda-beda. Kita harus banyak belajar dari produk mereka yang telah gagal itu, di mana saja kendala dan tantangan yang tersulit di saat bersaing dengan yang lainnya, agar usaha saya dapat mengantisipasi jika hal itu terjadi nantinya. Dan saya juga melakukan inovasi. Inovasi ini adalah salah satu cara mempertahankan suatu perusahaan yang akan kita jalankan. Maka dari itu, kita selalu melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi ke depannya, baik itu dalam segi promosi, pelayanan, kemasan, dan lain-lain. Jumlah dan harga produk itu harganya lumayan terjangkau karena harganya 7.000 per kotak. Nah, ketika kita memiliki produk namun tak melakukan pemasaran, maka harapan kita untuk mengenalkan produk ke masyarakat akan sulit. Bagaimanapun, kita tetap melakukan strategi produk yang efisien dan sesuai dengan target pasar. Saat ini strategi pemasaran produk sudah berbeda. Semakin canggih teknologi membuat kita dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pengeluaran. Akan tetapi, yang perlu kita perhatikan adalah strategi pemasaran produk tidak hanya berkaitan dengan keuntungan maupun pengeluaran, melainkan juga keterampilan dan keahlian. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Kenapa strategi pemasaran ini penting? Karena strategi pemasaran yang baik dapat membantu mempromosikan produk dengan tempat di pasaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi penjualan dan pemasaran. Nah, pemasaran dilakukan dengan cara menjual satu produk kepada para konsumen dengan melalui sosial media, serta menitipkan produk di kedai-kedai sekitar area kampus. Ini kalau saya sudah kuliah lagi atau
kuliahnya nggak online. Jadi secara rinci strategi penjualan dan pemasaran yang akan kita lakukan yaitu menjual produk dengan harga terjangkau kepada masyarakat dari berbagai lapisan, membuat brosur tentang keunggulan dan kandungan gizi yang terdapat pada sosis goreng yang kita buat, menjual produk secara langsung dan juga melalui internet kepada masyarakat, mencari tempat penjualan yang strategis. Itu yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Dan kelima ini, pemasaran juga dilakukan dengan cara menitipkan produk kita ke kedai-kedai seperti kampus, persekolahan, atau minimarket. Nah, di sini ada keunggulan produk dengan pesaing. Keunggulannya, yang pertama kita dapat mengolah sosis ini menjadi olahan yang tak kalah lezat dibandingkan jenis sosis lainnya. Yang kedua, keunggulan dari sosis goreng ini dibandingkan sosis goreng lainnya adalah sudah pasti rasanya yang jauh lebih enak dan gurih, ditambah dengan adanya varian rasa dan topping yang beraneka ragam akan membuat sosis gurita ini semakin istimewa dibandingkan dengan sosis goreng lainnya. Ketiga, ada cita rasa yang mudah diterima. Yang keempat, yang uniknya dari sosis ini disediakan dengan berbagai macam bentuk, mulai dari lonjong, stik sampai dengan ada isian di dalamnya. Jadi terserah pada konsumen mau minta ini seperti apa. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.